dalam hitungan satu hari itu juga dagangan Nabi SAW habis gitu. Hari itu juga habis, belum masuk ke pintu gerbang Mekah sudah habis dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Kejadian ini akhirnya tersebar di kota Mekah pada saat kafilah Muhammad Al-Amin datang, kemudian habis dagangannya dan orang-orang Mekah puas dengan dagangan itu. Nabi SAW pada hari yang sama tidak menunda sama sekali, walaupun dalam kondisi capek, pergi ke rumah Khadijah menyampaikan amanahnya. Ini adalah amanahnya, ini uangnya. Dan bukan cuma Khadijah, karena banyak sekali orang menitipkan uang pada saat itu. Semua diantarkan pada hari itu. Nabi SAW tidak tidur kecuali sudah menyampaikan semua amanah. Ini modalnya, ini keuntungannya, ini modalnya, ini keuntungannya. Semua selesai pada hari itu. Padahal dalam kondisi capek, datang dari safar. Ini sebuah adab yang luar biasa teman-teman bagi pedagang itu. Jangan tunda-tunda pembayaran, jangan tunda-tunda pengembalian hak orang lain. Langsung pada saat itu kita bisa tidur tenang. Kalau meninggal pun jadi aman gitu kan. Karena kejadian ini makin harum nama Nabi SAW. Dan Khadijah pun tidak pakai menunggu lagi, langsung bertanya kepada Maisarah, sebenarnya apa yang kamu lihat pada saat kamu sedang bersama Muhammad? Ceritakan saya kejadiannya. Apa yang terjadi? Kenapa kafiranya datang lebih dulu dari Syam? Apa yang terjadi pada saat kamu sedang di sana? Gitu kan? Bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang? Gitu. Maka pada saat itu Maisarah menceritakan semua apa yang dia lihat. Dari kasus jalan ada naungan awan, dari kasus pohon yang nunduk, dari kasus pertanyaan pendeta, dari kasus Nabi SAW sudah membeli barang-barang dari Mekah kemudian menjualnya di negeri Syam, dan bagaimana dia bermuamalah dengan sangat mudah, bertransaksi, kemudian dalam satu hari habis semua produknya, hari kedua dia sudah beli produk lagi, kemudian beliau juga segera pulang ke Mekah, lalu kemudian di pintu gerbang Bani Syaibah sudah diperebutkan oleh masyarakat Mekah dan mereka puas semua dengan harganya, dan pada hari yang sama sudah dibagikan keuntungannya. Maka pada saat itu perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha ini walaupun pada saat itu berumur 40 tahun tapi terkenal sekali dengan kecantikannya. Dan ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang fitrah ya. Kalau seseorang yang berlimpah hartanya, maka segala kebutuhan terpenuhi. Itu berpengaruh kepada masalah terlihat tertua atau tidak. Karena orang biasa kalau punya beban masalah ekonomi, masalah-masalah yang dihadapin, kadang-kadang berpengaruh kepada raut wajah. Ya, seperti itulah kurang lebih rasionalnya gitu ya. Maka Khadijah terkenal sekali dengan kecantikannya dan selalu dilamar oleh banyak orang Mekah. Orang-orang yang ditolak ini terkenal. Si fulan melamar Khadijah, ditolak, tersebar beritanya. Khadijah nolak, nggak mau karena punya kecantikan, punya kekayaan. Ini orang terkaya di Mekah. Baru pertama kali pada saat itu Khadijah yang meminta meminta kepada Nabi SAW untuk menikahinya. Dan ini belum pernah terjadi. Khadijah selalu menolak lamaran orang gitu. Maka Khadijah berkata kepada Maisarah pada saat itu setelah menceritakan, saya akan berbicara sesuatu nanti dengan orang yang akan menyambung lidah saya kepada Muhammad. Cuma bahasa begitulah kurang lebih. Jadi karena Maisarah seorang laki-laki, Khadijah tidak berbicara masalah pernikahan. Lalu Khadijah pun mencari siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk diajak ngomong. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Nafisa sahabat dekatnya Khadijah. Lalu berkata Khadijah, wahai Nafisa, apa kamu sudah tahu cerita tentang Muhammad? Oh belum, kata Nafisa. Kata Khadijah, ceritanya begini loh, begini, diceritain semua panjang lebar yang Maisarah cerita. Lalu Nafisa juga kaget, seperti itu kah Khadijah? Dia bilang iya. Dan saya punya niat sesuatu yang saya ingin kamu yang menyampaikannya. Kata Nafisa, apa itu? Saya ingin agar engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku. Kata Nafisa, selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu? Ada Nabi SAW memang waktu itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah kemudian ditolak gitu kan. Maka pada saat itu kata Khadijah, iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisa pun tidak menunda, mengatakan urusan saya akan pergi. Maka waktu itu Nafisa pun mendatangi rumah Nabi SAW. Lalu Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi SAW, belum cukup bekal. Lalu kata Nafisa, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, ya, kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisa, Khadijah binti Khuwailid, gitu kan.
Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana bisa Khadijah? Mali wa Khadijah, kata Nabi SAW. Bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahil lah itu terjadi. Karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh. Satu Mekah tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya pengembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil. Kata Nafisah, itu urusan saya. Yang penting kamu setuju dulu, gitu kan? Ini yang bujang-bujang yang ketawa ini.